Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita dimampukan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah majelis yang insyaallah menjadi pemicu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat disebutkan bagaimana Allah dan Rasulullah sangat mencintai majelis-majelis yang di situ banyak disebut nama Allah, banyak disebut nama Rasulullah, banyak disebut dikaji ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu-ilmu yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW dan para pewarisnya. Itu adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan majelis kita ini termasuk di dalam majelis yang penuh dengan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang seperti biasa di dalam masing-masing babnya, masing-masing babnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dikumpulkan ayat-ayat dan hadis tentang suatu tema yang dipilih oleh penulisnya Imam An-Nawawi. Kadang ayatnya banyak, hadisnya banyak, kadang ayatnya cuma satu, hadisnya banyak, kadang hanya hadis saja gitu ya. Tergantung top tema yang diambil di dalam satu bab dan kemudian riwayat mana, dalil mana yang dipilih oleh penulisnya. Nah, dalam bab ke-58 ini tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Indra ya, hanya ada satu hadis. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kebolehan ya menerima atau mengambil atau memanfaatkan sesuatu pemberian tanpa diminta. Jadi bukan karena meminta-minta. Mungkin ada baiknya kita coba kaitkan dengan kajian di bab yang lalu. Karena di bab yang lalu tuh hadisnya banyak, tapi belum dibahas semua. Padahal ada poin-poin yang sangat penting dan sangat terkait dengan bab ke-58 ini. Jadi saya akan mengutip beberapa hadis yang ada di bab 57 yang bercerita tentang qanaah, menerima pemberian dari Allah dan berusaha dengan usaha sendiri tanpa meminta-minta. Saya ingin mengingatkan kembali beberapa hadis dan juga menyebutkan beberapa hadis yang sebelumnya belum dibahas di bab sebelumnya, karena ini sangat berkaitan dengan ini. Saya akan mengutip beberapa hadis yang ada di bab ke-57 ya. Yaitu hadis yang ke-527 di mana di situ disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu an. Di situ disebutkan bahwa tatkala kami, kata Abu Abdurrahman ini, bersama Rasulullah SAW, di mana ketika itu kami berjumlah 9 atau 8 atau 7 orang, maka kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, ini kemarin sudah dibahas ya, tidakkah kalian mau berbaiat kepada Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepada sekelompok sahabat tadi yang berjumlah 9, 8 atau 7 sekitar itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mau nggak kalian ini berbaiat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna ahaditsin ahdin bibai'ah. Fakulna, maka kami berkata, qad bayya'naka ya Rasulullah, kami sudah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Karena mereka yang 7, 8, atau 9 orang itu memang sudah
masuk Islam dan dia berbaiat pada Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi hal yang sama pertanyaannya, tidakkah kalian mau berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian, wah ini berarti sesuatu yang Nabi ingin mengatakan, menyampaikan pesan yang penting gitu, yang ingin ditekankan oleh Nabi ketika ingin meminta baiat dari sahabatnya itu. Kemudian kami yang 7, 8, atau 9 orang tadi mengulurkan tangannya sambil berkata, kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah, maka atas dasar apa kami berbaiat lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, atas dasar apa? Kemudian Rasulullah menjawab, menyembah Allah, bahwa engkau tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian agar engkau itu sholat yang 5 waktu dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah mengatakan itu, Rasulullah SAW sambil agak merendahkan suaranya, kemudian beliau berkata, dan jangan meminta-minta sesuatu apapun kepada orang lain. Jangan minta-minta kepada orang. Ini bayangkan Nabi meminta baiat, janji ya, gitu ya. Dia selain setelah mengatakan bahwa agar engkau tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukannya, sholat 5 waktu dan taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian secara spesifik mengatakan agar engkau janji tidak mau meminta-minta kepada orang. Kemudian mereka para sahabat yang berkumpul itu kemudian mengikuti baiat itu dan berjanji, termasuk juga berjanji untuk tidak minta kepada orang. Itu nanti salah satu hadis yang penting yang nanti kita akan kaitkan dengan bab berikutnya. Kemudian di hadis berikutnya juga ini juga sangat penting ya buat kita. Hadis ini belum dibacakan, dibahas di minggu yang lalu, di 2 minggu yang lalu. Hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang terbiasa untuk meminta-minta, nanti mereka itu akan menemui Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Jadi hanya tulang belulang. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa seseorang itu nanti akan berwujud ya ketika di hadapan Allah itu, ketika kembali di mahsyar itu sesuai dengan amalan-amalannya. Ada yang berwujud ini, ada yang berwujud itu, entah itu sebuah kiasan tapi akan terlihat orang itu akan berwujud seperti atau sesuai dengan amal-amalannya. Nah, ini Nabi mengatakan orang yang hobinya atau kerjaannya itu meminta-minta, maka nanti dia itu, orang seperti itu akan menemui Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging, jadi hanya tulang aja kelihatan. Ini riwayatnya sahih ya, dari Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian juga ada jaminan ya, di hadis yang lain itu disebutkan bahwa seseorang ya, barang siapa, Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan sahih juga dari Abu Dawud, bahwa barang siapa yang mau berjanji kepadaku, kata Rasulullah SAW, untuk tidak meminta-minta apapun dari orang lain, maka aku akan jamin baginya surga. Jadi agama kita ini ya, kan di sisi lain, di satu sisi sangat mendorong orang untuk banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu orang ya, dalam keadaan sempit maupun lapang ya. Jadi bagi orang yang punya, walaupun sedikit ataupun banyak, dianjurkan untuk banyak bersedekah, berinfak. Tapi di sisi lain, orang yang tidak berkecukupan atau jadi satu sisi diminta untuk banyak memberi, tapi di sisi lain juga orang yang miskin ini juga jangan meminta-minta. Sebisa mungkin itu jangan minta-minta. Kalau mau nanti ada yang pada kondisi apa boleh gitu ya, meminta-minta itu. Ancamannya
cukup keras gitu ya, orang yang minta-minta. Jadi untuk menjaga diri dari meminta-minta, bahwa seseorang itu harus menjaga kehormatannya. Seorang muslim itu harus menjaga kehormatannya. Ketika kita melihat, kita tentu akan sangat sedih ya ketika kita banyak dari beberapa masjid keluar dari masjid kalau Jumat itu isinya orang banyak minta-minta. Itu kan pandangan yang nggak mengenakan ya kalau melihat wajah Islamnya yang kena. Seharusnya itu bagaimana harus bisa disolusikan, bagaimana solusi yang terbaik gitu ya. Karena Islam tidak menghendaki orang-orang itu meminta-minta seperti itu. Di sisi lain dianjurkan untuk banyak bersedekah. Ini dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang siap berjanji untuk tidak meminta-minta apapun dari orang lain, maka aku jamin baginya surga. Kemudian ada salah satu sahabat yang mengatakan, yang menjawab, di sini disebutkan sahabat tersebut Thauban mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka ia pun tidak pernah meminta-minta sesuatu apapun dari siapapun. Ini hadis ke 533 ya. Nah, kemudian di hadis yang lain juga disebutkan ini penting juga nih. Jadi ada sebuah riwayat ya yang mengatakan, ini diriwayatkan oleh Abu Bishr bin Qabisah bin Al-Mukharrid radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah bahwa aku mempunyai tanggungan yang sangat berat nih. Maka aku pergi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan supaya beliau bisa meringankan bebanku itu gitu. Karena dia punya tanggungan yang sangat berat. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunggulah sampai ada orang yang menyerahkan zakat kepada kita, nanti aku menyuruh supaya diberikan pada kamu juga. Jadi dibagikan, salah satu yang dibagikan zakatnya oleh Rasulullah. Rasulullah itu diriwayatkan banyak tidak pernah menyimpan harta lebih dari 1 hari. Jadi ketika dia punya harta itu langsung disedekahkan. Jadi begitu masih ada harta yang lebih dari kebutuhan beliau 1 hari itu, langsung dia buru-buru untuk mensedekahkan itu. Bahkan gak jarang dalam rumah tangga Rasulullah itu gak ada sesuatu untuk dimakan. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah menemui istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, wahai Aisyah, adakah yang bisa kita makan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Ya kalau gitu kita berpuasa hari ini. Jadi itulah teladan Rasulullah itu seperti itu. Tapi ya itu bukan sesuatu yang Rasulullah nggak mewajibkan atau menuntut umatnya seperti beliau, karena tidak semua orang mampu berlaku seperti itu gitu ya. Tapi kesederhanaan Rasulullah itulah yang mungkin kita perlu ambil pelajaran dari situ. Nah ini ketika Qabisah ini meminta sesuatu dari Rasulullah, rupanya Rasulullah nggak punya sisa harta itu, sehingga Rasulullah mengatakan, tunggu nanti kalau ada zakat yang diserahkan kepada kita, nanti aku beri bagian. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak dibenarkan kecuali bagi seseorang yang memiliki salah satu dari 3 sebab. Ya, ini pentingnya. Jadi tidak boleh meminta-minta kecuali memiliki salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, seseorang itu menanggung beban yang sangat berat. Jadi mungkin dia itu ada tanggungan hutang dari saudaranya misalnya, yang sehingga misalnya saudaranya kemudian meninggal dan hutang itu menjadi tanggungan dia, padahal dia nggak punya kemampuan untuk itu, dan intinya tanggungannya sangat berat di luar kemampuan dia, maka dibenarkan meminta-minta sampai dengan meringankan bebannya saja. Kemudian setelah bebannya itu lebih ringan, nah kemudian dia menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi. Jadi nggak terus-terusan, nggak kebablasan gitu ya, terus-terusan minta. Itu yang pertama. Jadi seseorang boleh meminta-minta kalau dia memang memiliki beban yang sangat berat. Kemudian yang kedua, seseorang boleh minta-minta itu kalau dia tertimpa musibah, suatu musibah misalnya kayak gempa atau banjir yang melalap semua harta-hartanya, dia tidak memiliki harta lagi, maka dia boleh minta.
sehingga dia mampu meneruskan hidupnya sampai dia bisa hidup normal lagi. Jadi sampai dia kembali bisa melanjutkan kehidupannya, stop, nggak boleh minta lagi. Jadi bukan keterus-terusan gitu ya, minta jadi minta. Jadi yang pertama punya beban yang sangat berat, kedua kalau ada musibah sehingga dia nggak miliki sesuatu lagi, sehingga dia nggak bisa melanjutkan kehidupannya, maka dia boleh meminta itu. Kemudian yang ketiga adalah boleh minta itu kalau seorang itu sangat miskin. Nah ini menarik. Yang sangat miskin itu, kita minta yang sangat miskin itu kata siapa? Siapa yang mendeklar bahwa dia itu memang benar-benar sangat miskin? Kalau sekarang kan ada mungkin kartu miskin, surat keterangan dari RT, mungkin dari RW atau dari mana, dari kelurahan gitu ya. Nah, kalau di dalam hadis ini Rasulullah itu sudah menjelaskan ya, yang kemudian kalau diterapkan di sini mungkin dengan cara-cara seperti itu ya. Nah, Rasulullah di sini dalam hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang sangat miskin itu adalah seseorang yang menurut 3 orang yang bijaksana, orang yang arif, orang bijaksana di antara kaumnya mengatakan bahwa si fulan itu benar-benar miskin. Jadi ya itulah sebenarnya kayak surat miskin lah gitu ya. Tapi yang menyatakan itu adalah bukan dia sendiri, bukan saudaranya, tapi ada 3 orang yang memang bijak mengatakan bahwa fulan ini, orang ini memang benar-benar miskin. Nah itu boleh minta. Jadi di luar itu tidak boleh. Jadi 3 hal tadi itu pun minta sampai cukup keperluannya. Setelah itu harus stop ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahai Qabisah, meminta-minta selain disebabkan 3 hal tadi adalah sesuatu yang haram. Bahasanya di sini fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisah suhtun itu sesuatu yang haram, dan kalau sampai itu masuk ke dalam kita konsumsi, itu menjadi sesuatu yang nanti tempatnya itu neraka lebih pantas buat orang yang seperti ini. Intinya kita makan sesuatu yang haram gitu ya. Kan kata Nabi kalau kita masukkan sesuatu yang haram, kita makan sesuatu yang haram dimasukkan ke untuk kita konsumsi, maka daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu lebih pas tempatnya itu di neraka. Nah, jadi kalau seseorang itu meminta-minta di luar 3 hal yang diperbolehkan ini, 3 sebab yang diperbolehkan ini, maka harta yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang haram untuk dimakan. Maka ada beberapa ulama yang memfatwakan karena itu bukan haknya dia itu yang diminta-minta. Orang dia sebenarnya masih bisa kok untuk melakukan usaha atau mencari sesuatu, melanjutkan kehidupannya tanpa harus meminta-minta. Itu harta yang dikasih kepada dia itu bukan hak dia harusnya. Sehingga ketika dia makan, maka itu menjadi sesuatu yang seperti makan barang yang haram. Sehingga ada yang memfatwakan kalau kita tahu bahwa seseorang itu pekerjaannya adalah meminta-minta, haram kita menerima hadiah dari dia. Kalau kita diundang makan, diundang itu, nggak boleh dimakan. Karena kalau memang hanya itu dari situ gitu ya. Memang mata pencariannya minta-minta. Ini sesuatu yang cukup keras gitu ya. Islam bagaimana menekankan untuk setiap orang itu menjaga kehormatannya supaya tidak meminta-minta siapapun itu, gitu. Apapun kedudukannya, siapapun dari keluarga apapun itu harus menjaga iffah, itu harus benar-benar dijaga, sehingga tidak boleh meminta-minta kecuali memang tadi sangat bebannya sangat berat, dia kemudian musibah. Yang ketiga adalah dapat pengakuan bahwa dia memang orang yang miskin. Di luar itu pun sampai dia mampu, setelah itu harus stop meminta-minta. Nah ini 3 hal yang menurut Rasulullah dibolehkan seorang itu meminta-minta dari
dari seseorang. Nah, di hadis penutup yang bab yang lalu itu disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu, bahwa yang dikatakan miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta kepada manusia lalu disuruh pergi apabila dia meminta 1 atau 2 biji kurma. Tapi walakinal miskin, tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak meminta-minta kepada seseorang untuk memenuhi keperluannya, atau yang keadaannya tidak diketahui orang sehingga ada yang memberinya sedekah kepadanya, atau orang yang tidak pergi meminta-minta kepada manusia. Jadi yang disebut orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta itu, tapi orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta, kecuali dari 3 hal tadi. Tapi sebenarnya dia sangat butuh. Nah, carilah orang yang seperti itu, karena itulah yang berhak untuk kita bantu. Nah itu yang seringkali menjadi dilema buat kita, termasuk pengelola bantuan seperti dan penyalurnya seperti masjid ya misalnya. Bagaimana memastikan mendapatkan informasi yang seakurat mungkin, kita berusaha sebisa mungkin semampu kita untuk dapat memang mengetahui di sekeliling kita siapa orang yang memang benar-benar miskin dan butuh. Saya dan beberapa teman ini sedang menginisiasi sebuah aplikasi ya untuk nanti membantu masjid-masjid itu untuk nanti bisa membantu memverifikasi mustahik itu. Nanti sekarang baru masih diinisiasi, nanti kalau sudah mendekati itu nanti saya coba sosialisasikan. Nah, intinya adalah bahwa seseorang itu bukan dikatakan miskin itu bukan orang yang meminta-minta kepada manusia. Jadi bukan orang meminta-minta, tapi orang yang tidak meminta-minta padahal dia sebenarnya membutuhkan. Tidak diketahui orang bahwa dia adalah seorang yang miskin dan kemudian kita beri sedekah. Nah, itu yang seharusnya kita cari. Ini riwayatnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu sebagai pengantar bab yang ke-58 yang sangat terkait dengan bahasan di bab 57 tadi. Nah, di bab 58 ini dikutip hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata. Bahwa Salim ini cucunya Umar bin Khattab ini mengatakan Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepada saya. Kemudian fa'akul, jadi Rasulullah ngasih sesuatu kepada Salim ini. Kemudian Salim ini mengatakan atihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan saja kepada orang yang lebih butuh dari aku, yang lebih fakir dari aku daripada saya sendiri. Jadi mengatakan pada Rasulullah, ini Rasulullah mengasih ini Salim aku kasih ini. Salim mengatakan berikan saja kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Nah, kemudian jawaban Rasulullah, faqala khudhu, ambillah, kata Rasulullah. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il. Jadi ambil sajalah ini pemberianku ini, kata Rasulullah. Jika ada sesuatu yang datang dari harta ini, sedangkan engkau tidak meminta-minta, tidak mengharap-harapkan, tidak meminta, gitu ya. Padahal engkau itu diberi dengan ikhlas, maka ambillah itu, nggak apa-apa. Jadi kalau dikasih tanpa kita meminta-minta, gitu ya, tanpa kita berharap sesuatu dari itu, gitu ya, dari orang itu, maka ambillah, nggak apa-apa. Orang itu ikhlas. Dan itu jadikanlah itu sebagai hartamu. Fakhudhu fatamawalhu fa in syi'ta kul. Jadi kalau jadikanlah itu sebagai hartamu,
yang sah gitu. Jika engkau suka maka makanlah dia. Atau kalau kamu mau sedekahkan lagi, sedekahkanlah, nggak masalah. Itu sudah milikmu gitu. Tapi jika kau tidak demikian, kata Rasulullah, artinya datangnya harta itu dengan sebab diharap-harapkan untuk diberi atau karena diminta, maka janganlah engkau menurutkan hawa nafsumu, yaitu melakukan itu dan kalau diberi jangan pula menerimanya. Kemudian Salim berkata, maka Abdullah tidak pernah meminta sesuatu apapun dari orang lain dan tidak pernah pula menolak suatu pemberian jika diberi. Jadi sejak itu, sejak nasihat Rasulullah tadi itu, dia tidak pernah meminta-minta, tapi kalau diberi dengan ikhlas, diterima. Untuk menyenangkan hati yang memberi. Kalaupun nanti mau dikasihin lagi ke yang lain, itu hak kita. Itu sudah sepenuhnya menjadi hak kita. Nah, seringkali ini ada penekanan di sini, pemberiannya dengan ikhlas. Kan ada orang memberi itu memberi itu karena malu kalau nggak memberi gitu ya, atau terpaksa. Misalnya kalau nggak memberi ini mobilnya dibaret misalnya, atau kalau nggak memberi ini ada sesuatu yang membuat seorang itu terancam atau sebab lain gitu, bukan ikhlas gitu. Itu pemberian itu menjadi haram dikonsumsi oleh si yang menerima itu. Jadi pemberian yang karena terpaksa, karena seseorang itu bukan karena ikhlas kepada orang itu, maka orang itu nggak boleh mengkonsumsi itu. Makanya ketika memberi itu harus ditekankan bahwa ini ikhlas ya, ini hak saya ya, ini gitu. Itu menjadi sesuatu untuk kehati-hatian yang mengamankan dari status harta pemberian itu. Jadi itu kira-kira bab 58 ini boleh menerima asalkan itu memang pemberian yang ikhlas, bukan karena kita meminta-minta atau berharap-harap sesuatu dari orang itu untuk kita dapatkan. Kalau itu boleh, ambillah. Setelah itu kita mau apakan terserah kita. Itu saja, mungkin nanti kita lanjutkan setelah. Wallahu a'lam.